Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam ta'zimku. Salam kasih sayangku untuk para jemaah urip ya Allah, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam roh kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang indah ini kita bertemu kembali dengan kajian yang berjudul LGBT atau cinta sesama jenisnya. Di zamannya Nabi Lut pun juga pernah terjadi cinta sesama jenisnya. Laki-laki cinta dengan laki-laki, perempuan cinta dengan perempuan, dan sebagainya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu semua adalah gambaran-gambaran hati kita setiap manusia. Karena alam semesta ini, karena seluruh isi Al-Quran ini sudah ada pada masing-masing diri manusianya, dirangkum di dalam hati manusianya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita didatangkan oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi. Didatangkan oleh Allah gunanya hanyalah untuk mengabdi. Didatangkan hanyalah untuk sebagai tamu-tamunya Allah di dunia ini.
untuk apa kita didatangkan oleh Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah hanyalah untuk agar kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Pada intinya kita dijadikan hanyalah untuk menyaksikan Allah di dunia ini. Tidak malah kita menyaksikan ciptaan Allah. Tidak malah kita menyaksikan dunia saja. Kita tidak menyaksikan pencipta dunia. Inilah yang dimaksud umatnya Nabi Lut yang mana cinta dengan sejenisnya. Manusia cinta dengan manusia. Cinta sejenisnya. Manusia mencintai urusan-urusan dunia. Cinta dengan sejenisnya. Manusia cinta dengan gemerlapnya dunia. Cinta dengan sejenisnya. Manusia cinta dengan kemegahan, kemewahan dunia. Inilah yang dimaksud cinta dengan sejenisnya. Di sisi hakikatnya. Kalau cinta sejenisnya di sisi syariatnya, ya manusia dengan manusia. Cinta dengan sejenisnya secara syariatnya, laki cinta dengan laki. Perempuan cinta dengan perempuan. Lesbian itu secara syariatnya, secara badaniahnya. Di sini kajiannya bukan kajian babakan syariat, bukan babakan raga, bukan babakan badan. Akan tetapi kajian di sini babakan hati, pekerjaannya hati, pergolakannya hati, nilai-nilai luhurnya hati. Karena tanpa hati, badan pun takkan bisa apa-apa. Karena tanpa hati, badan pun akan diam. Hati, nyawa, jiwa, roh, dan uripe Allah itulah yang mempergerakkan, yang menciptakan, yang membuat sehingga badan ini terwujud. Jadi di sini kita mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dawuhnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk membenahi akhlak-akhlak manusia. Agar manusia kembali berakhlak kepada Tuhannya. Bukan akhlak-akhlak secara badaniah. Akan tetapi akhlak-akhlak secara ilahiyah. Yang selama ini manusia hatinya hanya cinta kepada sejenisnya. Masing-masing diri manusia hanyalah LGBT, cinta sesama manusia, cinta kepada urusan-urusan dunia, melalaikan cinta kepada Tuhannya. Inilah Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengembalikan cinta-cintanya manusia kepada yang menciptakannya. Agar manusia ingat bahwa manusia didatangkan, manusia diwujudkan, manusia diadakan di muka bumi ini hanyalah
sebagai tamu-tamunya Allah. Bukan sebagai pemilik dunia. Bukan sebagai perampas dunia. Bukan sebagai pembegal dunia. Akan tetapi hanyalah untuk menjaga milik tuan rumahnya. Hanyalah untuk mengabdi kepada tuan rumahnya. Siapa? Ya uribe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada ayat dari surat Al-Ankabut Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Secara syariatnya homoseksual, lesbian, atau cinta dengan sejenisnya. Itu secara cerita Nabi Lut secara syariatnya, secara badaniahnya, secara pergerakan lahiriahnya, syariatnya. Akan tetapi bila dikaji dengan sudut pandang hakikat makrifatnya, semua itu adalah lakunya hati kita. Jadi saya ulang lagi, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi maknanya di sini, kita sebenarnya sebelum kita cinta kepada sejenisnya, sebelum kita cinta kepada diri kita sendiri, sebelum kita cinta kepada dunia, maka sebelum kita didatangkan ke dunia ini kan belum ada laku-laku yang seperti ini. Kita belum bisa melakukan apa-apa ketika kita belum dilahirkan. Kita tak tahu apa-apa ketika kita dilahirkan. Maka dari itu disebutkan di sini, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi kita tidak pernah bisa melakukan apa-apa sebelum kita diadakan di dunia ini. Maka ketika kita diadakan, maka ketika kita diwujudkan, maka ketika kita dihidupkan, maka ketika kita dikuasakan oleh Allah di dunia ini, maka cinta-cinta kita bukan cinta kepada yang mengadakan. Akan tetapi cinta-cinta yang ada di hati kita hanyalah kepada hasil ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mencintai Tuhan, tapi kita hanya mencintai ciptaan Tuhan. Maka dari itu kita akhirnya merampok, mencuri, membegal, merampas semua hak-hak Allah. Semua hak-hak Sang Pencipta.
semua hak-hak sang Khalik menjadi hak diri kita sendiri selama ini. Akhirnya kita tidak tahu diri. Sebagai tamu kok merampas hak milik tuan rumahnya. Sebagai makhluk kok merampas hak milik sebagai kholiknya. Sehingga manusia sama-sama menjadi sang kholik. Menjadi sang pencipta. Menjadi yang memiliki hidup dan badan serta dunia ini. Sehingga Tuhannya, sehingga Rajanya, sehingga penciptanya diabaikan, digoibkan, ditiadakan, diadamkan begitu saja oleh kita semua selama ini. Inilah yang dimaksud kita sudah cinta dengan sejenis kita daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakan jenis-jenis di alam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayatnya lagi di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فمن كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Yang artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Ini katanya kaumnya Nabi Lut. Yang mana oleh Nabi Lut diperintah oleh Allah tidak boleh bercinta-cintaan. Tidak boleh berkasih sayangan dengan sesama jenisnya. Antara laki-laki dan laki-laki. Antara perempuan dan perempuan. Ini pun maknanya kita tidak boleh mencintai selain Allah. Kita tidak boleh mencintai ciptaan Allah daripada yang menciptakan. Berarti bila kita cinta-cinta yang selain Allah, berarti kita telah tersesat jalannya di muka bumi ini. Bagaimana mungkin kita bisa pulang dengan selamat? Bagaimana mungkin kita bisa pulang dengan husnul khotimah? Bagaimana mungkin kita pulang dengan penuh kebahagiaan? Sedangkan sementara cinta-cinta yang ada di hati kita selama ini hanyalah cinta kepada selain yang menciptakan. Hanyalah cinta kepada sejenis-sejenis kita sendiri. Yakni hasil dari bumi-bumi yang ada di dunia ini. Harta, tahta, wanita, kekayaan-kekayaan dunia yang lebih kita cari, yang lebih kita cintai di dalam hati kita daripada Tuhan yang telah mewujudkan diri kita. Inilah yang dimaksud LGBT secara hakikatnya, yang sesungguh-sungguhnya.